Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi ya kawan-kawan ya, sembari ini sore-sore asik kawan-kawan. Iya. Ya, membicarakan Pinetwork. Tapi jangan lupa klik dulu petirnya ya. Nah, salam cuan, salam kaya rame-rame. Oke. Nah, berbagi informasi ya, semakin viralnya Pinetwork. Nah, ini kita ingin bertanya-tanya, tanggal 25 Agustus ini ada apa ini? Nah, ini kita pertanyakan sama kawan kita ini, ahlinya ahli, oke? Ya oke teman-teman ya, tetap semangat ya, jaga kesehatan. Ya, tentu kita juga kan berharap Anda masih dalam keadaan sehat, panjang umur ya, murah rezeki juga ya. Iya, iya. Nah, apa yang menjadi pertanyaan terkait dengan tanggal 25 Agustus? Iya. Ya. Informasinya sudah sangat terbuka dan tentu semua orang sudah pada tahu bahwa itu adalah tanggal di mana ya P-Chain Mall Indonesia. Ya, P-Chain Mall Indonesia itu seperti mengabarkan berita bagus ya. Berita yang pasti ini sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh pionir. Kalau kita tentu Indonesia ya, karena ketika nanti tanggal 25 itu di mana informasinya kan akan bisa login lah. Sepertinya kita akan bisa login, atau untuk teman-teman yang mau mendaftar, yang belum mendaftar di P-Chain Mall Indonesia, sepertinya diminta untuk mendaftar. Nah, kalau hari ini kita kalau mau daftar itu masih belum bisa karena websitenya atau situsnya itu masih error lah, kurang lebih masih error ya. Jadi memang sepertinya kita lagi diuji ya, kesabaran kita sampai tanggal 25. Ketika nanti memang sudah dibuka ya, sudah open mainnetnya, katakanlah kita bisa login ke dalam, kemudian bisa daftar. Ya mungkin kita akan dikejutkan oleh beberapa hal, apakah kita nanti bisa langsung berbelanja untuk barang-barang atau produk-produk yang kita inginkan, atau akan seperti apa lagi informasinya, tentu saja kita masih menunggu ya. Nah, itu dulu. Jadi yang kita harapkan ya, para pioner secepatnya ya kan kawan-kawan. Nah, ini juga ada pertanyaan ya. Kenapa harganya Pinetwork ya, P-Coin 314.159 US dollar. Nah, besar harapan kita, besar juga kemungkinan akan terjadi. Nah, saya ingin bertanya, siapa pertama kali ya yang mulai membarter di Pinetwork ini? Ya, pertanyaannya mengenai harga dan harga konsensus global ya. Kesepakatan global itu 314.159 dolar. Sampai hari ini itu memang belum terbantahkan karena memang itulah keinginan setiap pionir, terutama ini digagas oleh negara Cina. Karena mereka lebih mayoritas ya, mereka lebih punya suara dan lebih banyak penambangnya. Jadi sepertinya mereka amat vokal terhadap itu, dan ketika ada orang yang memberikan harga rendah, mereka marah gitu ya, karena memang Pi harus dihargai dengan sangat tinggi. Nah, pertanyaan kemudian, siapakah orang pertama yang melakukan barter? Sih melihatnya pasti Kortim itu lebih duluan untuk melakukan itu, karena namanya orang dalam lah ya, orang dalam pasti kemungkinan saya melihat peluangnya ada sama Kortim yang melakukan barter pertama kali. Kemudian berkembang sampai ke, katakanlah, ke para pionir, ke para perintis, semuanya mungkin sampai ke kita, sampai ke teman-teman kita di seluruh Indonesia. Hari ini sudah melakukan barter ini, barter itu, dan lain sebagainya ya. Ya itulah dia yang terjadi. Kemungkinan besar Kortim itu orang pertama, karena kan mereka sudah tidak ragu bagaimana mereka mengirimkan koin Pi mereka kepada ya mungkin sesama Kortim ya, bisa jadi seperti itu. Jadi Ya 314.159 US dollar. Nah, ada informasi katanya dilakukan 9 orang pertama kali ya kawan-kawan, itu Nicholas sendiri dan istrinya Chen Pan
Apa? Cheng Jiaopan. Nah, itu di harga ya kawan-kawan 324.000 sekian, lebih besar lagi dari harga konsensus. Nah, yang kita pertanyakan, kenapa harus di bawah itu? Sedangkan pendiri itu melakukan lebih besar dari harga konsensus. Nah, gimana menanggapi ini? Ya, saya pikir ini kan soal keinginan ya. Setiap orang kan pasti keinginan. Kalau bisa sih bisa, kalau bisa ya, namanya kan keinginan ya. Kalau bisa, kenapa tidak di atas 314.000? Nah, lalu kemudian sebagaimana yang Pak Bos tadi katakan, bahkan core team ya dengan timnya itu melakukan barter dan atau mungkin melakukan semacam apa ya, kirim koin lah, itulah kurang lebih ya sebenarnya. Itu 320.000 US dollar per satu Pi. Itu hak lah, hak setiap siapapun kita, kira-kira gitu. Dan mereka melakukan itu ya tentu saja kan semua kepingin sih harga nanti saat open mainnet bener-bener itu harus di atas 314.000 dolar. Nah, jadi ketika harga itu benar-benar tercipta, maka ya bisa dipastikan akan banyak orang yang beruntung ketika sudah mengikuti atau menambang koin gratisan ini untuk merubah kehidupan dan masa yang akan datang. Saya pikir seperti itu keinginan setiap kita atau setiap orang ya. Tapi mungkin tetap dilema bagi para vendor ketika mereka memberikan harga terlalu murah pun tentu saja mereka, saya melihatnya gini, pasti mereka akan menghitung-hitung. Kalau terlalu murah misalnya ya katakanlah satu mobil itu 0, sekian, wow ini bisa jadi apa namanya, mereka sangat dilematis lah ya. Artinya kita paham bahwa mereka sih maunya di harga 400 Pi per satu unit mobil, kepinginnya begitu karena mereka ingin nyerok lah kurang lebih begitu ya, ingin nyerok untuk mendapatkan keuntungan Pi yang lebih besar. Karena diprediksi ketika 2, 3, 4, atau 5 tahun ke depan harga Pi itu akan sangat tinggi, maka ini mereka akan mendapat keuntungan yang berlipat-lipat, kurang lebih seperti itu. Jadi satu pertanyaan lagi ya buat kawan-kawan yang selalu dipertanyakan. Nah, bedanya Pi Network dengan kripto lainnya kan itu. Nah, di sini tidak ada pertanyaan kenapa ya harus dibuka dari yang kecil dulu. Sedangkan di Pi Network ya itu berbeda dengan koin lainnya, dengan kripto lainnya, harus dibuka dari 0, sekian dulu. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa harus Pi Network ini tidak seperti itu? Saya pikir mungkin melihatnya gini ya, ini menurut cara berpikir saya saja sih, terlepas apakah kalian juga punya tanggapan yang berbeda dengan apa yang saya pikirkan. Ini kan persoalan ekosistem ya, dimana Pi itu komunitasnya udah besar ya, komunitasnya sudah besar dan itu tidak bisa dibantah lagi. Nah, tentu saja dengan kekuatan komunitas yang besar ini, kemudian dengan lalu lintas nanti di blockchain-nya kurang lebih gitu ya. Nah, ketika harganya tinggi, maka ini harapannya ke depan itu tetap bisa dijaga, artinya tetap terjaga karena komunitasnya besar. Nah, mungkin kebalikannya dengan model token atau kripto yang lain diawali dengan harga yang kecil. Tetapi justru kemarin ya, ketika kita berbicara pengalaman saja ya, pengalaman, karena hari ini kan kita contohkan saja lah, misalnya ada namanya koin NBT ya, ketika kemarin listing itu justru diawali juga dengan angka yang besar, walaupun belum sampai 1000 ya, tapi pernah menyentuh di harga 800, sempat pernah menyentuh kemarin waktu ketika baru listing di toko kripto. Tapi kemudian hari ini harganya ya cuma 132 perak ya, atau 133 perak. Nah kan itu ya menunjukkan ternyata karena memang mungkin ekosistemnya masih lemah, komunitasnya masih kecil dibandingkan dengan Pi Network. Nah, Pi Network mungkin kita melihatnya ini benar-benar sudah kokoh, didukung oleh 230-an negara
ya dengan jumlah katakanlah yang dirilis yang sering kita sebutkan itu adalah sudah 35 juta penambang. Saya yakin sudah lebih ya, mungkin sudah mencapai 40-an kurang lebih begitu. Inilah yang dianggap sebagai landasan mendasar bahwa Pi Network komunitasnya sudah kuat. Makanya adalah hal yang wajar kalau kemudian harganya di harga yang fantastis seperti yang telah kita jelaskan tadi. Oke, baiklah kawan-kawan. Nah, ini penjelasan mungkin juga bisa pencerahan buat kawan-kawan yang bertanya-tanya. Oke kawan-kawan, tetap semangat, tetap klik petirnya. Salam kaya rame-rame. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.